Apakah hak istimewa yang kita terima sebagai orang percaya sudah kita jalani dengan baik dan benar? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, mari kita selalu bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan selalu berikan kepada kita di hari yang baru. Firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya akan mendorong kita, memotivasi kita untuk hidup selalu menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab dan juga sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam suasana memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Firman Tuhan dari Amos pasal yang ketiga ayat 1-8 akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkan seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya. Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini saya memberi tema hak istimewa yang bertanggung jawab. Bapak terkasih, sekali lagi kalau kita mengacu kepada pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, tentunya kita semua mengerti bahwa saat seorang nabi menyampaikan pesan dari Tuhan, firman dari Tuhan, tentunya ada sesuatu hal yang sangat serius yang ingin disampaikan Tuhan melalui perantaraan nabi, dalam hal ini Nabi Amos. Kita bisa melihat dalam bacaan firman Tuhan kita bagaimana Tuhan itu mengeluh kepada bangsa Israel, bangsa yang dalam bacaan firman Tuhan kita dikatakan adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang dipimpin keluar dari tanah Mesir. Bahkan di ayat yang kedua pasal yang ketiga dalam bacaan firman Tuhan kita, Tuhan berkata, hanya kamu yang kukenal dari segala bangsa. Jadi ini sebuah ungkapan rasa sayang dan cintanya Tuhan kepada bangsa pilihannya, sehingga mereka mendapatkan perlakuan istimewa, mendapatkan perlakuan khusus dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi balasannya apa? Kita semua mengerti bagaimana bangsa ini mengecewakan Tuhan. Bangsa ini membuat Tuhan marah, membuat Tuhan murka, sehingga ada hukuman yang akan mereka alami. Bapak Ibu terkasih, kalau kita berkaca ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya kita juga harus melihat bagaimana kehidupan iman kita saat ini. Sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, apakah kehidupan kita sudah sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan? Apakah hak istimewa yang kita terima sebagai orang percaya sudah kita jalani dengan baik dan benar di sepanjang kehidupan iman kita? Dan kembali kalau kita melihat status kita sebagai warga negara, apakah kita sebagai warga negara, sebagai orang-orang yang sudah menerima begitu banyak hak kita sebagai warga negara? Kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan banyak fasilitas dari negara kita. Apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik bagi bangsa ini? Atau mungkin kita selalu mengeluh kepada bangsa ini, mengkritik bangsa ini, atau bahkan mungkin antipati kepada bangsa kita sendiri. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita, status kita sebagai orang percaya dan juga status kita sebagai warga negara, sebagai orang-orang yang sudah menerima hak istimewa. Mari kita mencerminkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup benar dan sebagai warga negara, berbakti kepada nusa dan bangsa
mendoakan bangsa ini agar menjadi lebih baik lagi. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami menjadi orang percaya, dan kami juga bangga menjadi orang Indonesia. Kami rindu bahwa dalam suasana HUT kemerdekaan yang ke-81 ini, kami mencerminkan kehidupan kami di tengah-tengah bangsa ini sebagai garam dan terang, sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bukan saja hidup menyenangkan Tuhan, tetapi menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang berperan serta dalam pembangunan atas negeri ini. Sebab begitu banyak hal yang sudah diberikan oleh bangsa ini kepada kami, orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.